Perkenalkan, nama saya Eko Zainuri, mahasiswa program studi Sistem Informasi. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil rancangan tugas akhir semester genap mengenai perancangan enterprise arsitektur pada Rumah Sakit Sehat Sejahtera. Fokus utama dari perancangan ini adalah bagaimana kita dapat mentransformasikan layanan kesehatan konvensional menjadi ekosistem digital yang terintegrasi demi meningkatkan kualitas pelayanan pasien secara menyeluruh. Mari kita mulai. Mari kita lihat kondisi proses bisnis yang berjalan saat ini. Berdasarkan analisis, Rumah Sakit Sehat Sejahtera masih menghadapi beberapa bottleneck atau hambatan operasional yang cukup krusial. Pertama, pendaftaran pasien masih memicu antrian panjang karena penumpukan data manual. Selanjutnya, proses pemeriksaan klinis terkadang melambat akibat koordinasi antar laboratorium dan poli yang belum real time. Selanjutnya, pada proses farmasi serta pembayaran, pasien seringkali harus mengantri kembali untuk menebus obat. Oleh karena itu, enterprise arsitektur hadir sebagai solusi strategis untuk memetakan kembali alur ini agar lebih efisien, transparan, dan berorientasi pada kecepatan layanan. Untuk memahami bagaimana rumah sakit menciptakan nilai bagi pasien, saya menggunakan analisis value chain Porter. Di sini kita membagi aktivitas menjadi dua bagian. Aktivitas utama, primary activity, meliputi alur logistik medis masuk, operasional pelayanan medis seperti rawat jalan dan rawat inap, logistik keluar, hingga layanan tindak lanjut pasca sembuh. Aktivitas pendukung, support activities, yang menopang aktivitas utama seperti pengelolaan SDM tenaga medis, pengadaan fasilitas obat, serta manajemen infrastruktur teknologi informasi itu sendiri. Dengan memetakan value chain ini, kita bisa memastikan bahwa setiap investasi teknologi yang diusulkan nantinya akan berlangsung berdampak pada peningkatan mutu layanan pasien. Bergerak ke bisnis capability atau kapabilitas bisnis organisasi agar rumah sakit mampu bersaing dan memberikan layanan prima, ada 3 pilar kapabilitas yang harus diperkuat. Yang pertama, ada kapabilitas strategis terkait manajemen kebijakan klinis dan kepatuhan terhadap regulasi kesehatan pemerintah. Yang kedua, ada kapabilitas operasional, merupakan inti pelayanan, seperti manajemen rekam medis digital, manajemen IGD, rawat jalan, dan rawat inap. Yang terakhir, ada kapabilitas pendukung, meliputi manajemen keuangan, pengadaan alat kesehatan, dan pengelolaan SDM. Arsitektur yang saya rancang diharapkan dapat memastikan seluruh kapabilitas ini tidak lagi bergerak sendiri-sendiri secara silo, melainkan saling mendukung. Sekarang kita masuk ke lapisan teknis yang pertama, yaitu arsitektur data. Data adalah aset paling berharga dalam transformasi ini. Di sini, saya merancang struktur data terintegrasi yang berpusat pada Electronic Health Record atau EHR atau rekam medis elektronik pasien. Data dikelompokkan menjadi data master yang berisi profil pasien, data dokter, dan data obat. Data transaksi yang berisi rekam medis, resep digital, dan invoice pembayaran. Seluruh data ini diatur menggunakan tata kelola yang ketat demi menjamin keamanan, privasi pasien, dan kepatuhan terhadap Undang-Undang Perlindungan Data. Selanjutnya, untuk mengalirkan data tersebut, dirancang arsitektur aplikasi yang modern. Aplikasi utama yang diusulkan adalah Hospital Information System (HIS) yang bertindak sebagai core system. HIS ini terhubung langsung dengan Mobile Patient App untuk pendaftaran mandiri dan melihat jadwal dokter dari rumah. Clinical System untuk dokter menginput resep secara digital atau e-prescribing. ERP System untuk memproses pembayaran di kasir dan manajemen stok obat di apotek secara otomatis.
Selanjutnya, akan timbul pertanyaan, bagaimana aplikasi dan data tersebut dijalankan? Untuk menjawabnya, disinilah peran arsitektur teknologi. Kami mengusulkan implementasi hybrid cloud infrastruktur. Data sensitif pasien tetap disimpan di on-premise server demi keamanan maksimal. Sementara untuk aplikasi publik seperti pendaftaran online, kita memanfaatkan public cloud agar mudah diakses dan stabil saat traffic tinggi. Infrastruktur ini didukung oleh jaringan internet berbasis fiber optik cadangan, serta sistem keamanan berlapis seperti firewall dan enkripsi data end-to-end. Langkah selanjutnya adalah merupakan bagian dari inti dari perancangan, yaitu rekomendasi integrasi. Kunci keberhasilan dari arsitektur ini adalah penerapan Application Programming Interface atau API Gateway sebagai jembatan penghubung. Dengan integrasi ini, ketika seorang dokter menginput diagnosis di ruang periksa, data resep langsung terkirim ke sistem farmasi secara real time dan total biaya langsung terhitung di sistem kasir. Tidak lagi input data berulang, tidak ada lagi kertas yang hilang, dan yang terpenting, waktu tunggu pasien berkurang hingga 50%. Sebagai kesimpulan dari presentasi kali ini, perancangan enterprise arsitektur pada Rumah Sakit Sehat Sejahtera berhasil menyelaraskan strategi bisnis kesehatan dengan strategi teknologi informasi. Integrasi sistem ini terbukti mampu memangkas birokrasi operasional, meningkatkan akurasi data medis, dan memberikan pengalaman berobat yang jauh lebih cepat dan nyaman bagi pasien. Demikianlah presentasi rancangan enterprise arsitektur ini saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya sangat terbuka untuk menerima masukan, kritik, dan saran yang sifatnya membangun. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat.